sederet ilmuwan populer dari Rusia. Hai kalian yang kebetulan sedang menonton video YouTube saya di channel Ahrusdi. Selamat berjumpa lagi pada channel saya, bersama saya Bang Rusdi di channel saya Ahrusdi. Baiklah, kita kesampingkan dulu ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. Sekarang marilah kita sedikit menjenguk atau mengetahui sebenarnya Rusia banyak memiliki ilmuwan populer, akan tetapi pada kali ini kami akan menyebutkan sebagiannya saja. Rusia merupakan negara yang memiliki banyak ilmuwan terkenal. Mereka membuat penemuan di berbagai bidang, dari fisika hingga oftalmologi, dan juga menemukan aplikasi praktis dari teori. Orang-orang di seluruh dunia mengakui penemuan dari para ilmuwan Rusia tersebut. Kira-kira siapa saja mereka dan apa saja yang mereka temukan? Berikut ada penjelasannya yang saya kutip dari sebuah halaman web di Google. Yang pertama, ilmuwan Rusia Mikhail Lomonosov. Lomonosov memiliki banyak penemuan di berbagai bidang. Dia orang pertama yang menemukan hukum kekekalan massa di tahun 1760. Dan untuk membangun teori kalori mekanistik dan kimia mineral dan kaca. Lomonosov adalah pendiri Universitas Klasik pertama Rusia, yaitu Universitas Negeri Moskow tahun 1755. Yang kedua, Nikolai Lobachevsky. Nikolai Lobachevsky merupakan penemu dari geometri hiperbolik pada tahun 1829, yang kemudian diakui sebagai alternatif yang valid untuk geometri Euclidean. Dia juga merupakan seorang profesor yang kemudian menjabat menjadi rektor di Universitas Kazan. Yang ketiga, Pafnuty Chebyshev. Pafnuty memiliki banyak penemuan di bidang mekanika dan matematika. Ia juga mendesain lebih dari 40 teknik mekanik di dunia instrumen otomotif. Yang keempat, Sofia Kovalevskaya. Ilmuwan Rusia perempuan bernama Sofia banyak membangun di bidang matematika. Ia juga memenangkan nominasi dari Royal Swedish Academy of Science atas tesisnya yang berjudul Gerak Tubuh Kaku yang terintegrasi di tahun 1888. Yang kelima, Alexander Stoletov. Alexander Stoletov merupakan seorang fisikawan Rusia yang bekerja di bidang teknik listrik, optik, dan fisika molekuler. Dia merancang dan membangun elemen fotolistrik pertama, perangkat yang mengubah energi foton menjadi listrik. Yang keenam, Zinaida Yermolyeva. Karir Zinaida Yermolyeva di bidang mikrobiologi dimulai setelah komposer favoritnya, Pyotr Tchaikovsky, meninggal karena kolera. Ia memutuskan untuk menjadi dokter dan masuk ke Universitas Negeri Donskoy. Ketika wabah kolera terjadi di Rusia pada 1922, Yermolyeva hampir mati setelah dengan sengaja minum air yang mengandung Pebrios koleroid. Namun karena kejadian ini, dibuatlah standar modern klorinasi air. Pada tahun 1939, Yermolyeva dikirim ke Afghanistan untuk melakukan sebuah penelitian. Berkat hal ini, ia berhasil menemukan metode diagnosis dan obat yang tepat untuk mengatasi kolera. Tidak hanya itu, ia juga menemukan Crostocin, antibiotik pertama buatan Rusia. Yang ketujuh, Fatima Butaeva. Fatima Butaeva lahir di kota kecil Ossetia. Ia merupakan orang yang berjasa dalam menemukan lampu neon. Butaeva memulai karirnya sebagai guru matematika di Koibesev segera setelah lulus dari Universitas Negeri Moskow pada 1932. 2 tahun kemudian, tepatnya 1934, ia bekerja di laboratorium sumber cahaya dari All Union Electrotechnical Institute sebagai insinyur sebelum naik jabatan menjadi kepala departemen pada tahun 1951. Berkat penemuannya, Fatima Butaeva dianugerahi hadiah Stalin gelar kedua. Lahir di sebuah kota kecil di Ossetia, tempat di mana hanya beberapa orang saja yang bisa menulis. Fatima Aslanbekovna Butaeva memulai karirnya sebagai guru matematika di Koibesev segera setelah lulus dari Universitas Negeri Moskow kedua pada 1932. Fatima kembali ke Moskow di tahun yang sama dan menghabiskan 2 tahun mengajar mekanika teoritis di Sekolah Teknis Pusat Pelatihan Metrostroy.
Pada 1934, ia bekerja di laboratorium sumber cahaya dari All Union Electrotechnical Institute, pertama sebagai insinyur dan kemudian sebagai kepala departemen. Sebagai hasil dari penelitiannya, Fatima menjadi terkenal sebagai penemu pertama lampu fluorescence pertama, di mana ia dianugerahi hadiah Stalin, gelar kedua, pada tahun 1951. Pada tahun yang sama, Butayeva dan rekan-rekannya mengajukan permohonan paten untuk prinsip baru amplifikasi cahaya yang saat ini diterapkan di semua laser. Penemuan itu jauh di depan zaman sehingga paten hanya diberikan 8 tahun kemudian, ketika akhirnya masuk dalam daftar penemuan ilmiah Uni Soviet. Yang ketujuh, Fyodor Pirotsky. Fyodor Pirotsky dilahirkan dalam keluarga dokter militer. Keluarganya adalah keturunan Kosak Ukraina. Pada tahun 1874 sampai 1876, Fyodor Pirotsky melakukan banyak percobaan yang berhubungan dengan penghantaran listrik jarak jauh. Penemuannya dalam teknologi kereta bertenaga listrik adalah suatu penemuan penting bagi revolusi transportasi yang memicu perkembangan kota dan pusat industri. Sebuah mesin listrik yang ditempatkan 1 km dari sumber tenaga berhasil digerakkan. Beberapa tahun kemudian, ia melakukan percobaan di cabang rel di dekat Sestrorets. Terdapat 40 orang di dalam gerbong. Lintas tram listrik pertama dibuka baru pada tahun 1881 di pinggiran kota Berlin, berdasarkan desain sang penemu Rusia. Yang kedelapan, Vladimir Zworykin. Vladimir Zworykin adalah salah seorang insinyur Rusia yang menciptakan televisi elektronik pertama di abad 20. Zworykin menemukan sistem pemancar dan penerima televisi yang menggunakan tabung sinar katoda. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan televisi. Pada 1923, ia mendaftarkan hak paten televisi di Amerika Serikat. 6 tahun setelah itu, ia mengembangkan kineskop, sebuah tabung penerima televisi hampa udara tinggi. Dan 2 tahun kemudian, ia menciptakan alat pemancar pertama yang ia sebut ikonoskop. Saya Bang Rusdi, sampai jumpa pada video kami berikutnya dalam channel Rusdi. Wassalam.